Pemirsa, Anda menyaksikan TechPiece. Brilliant Labs meluncurkan kacamata pintar Halo seharga $299 Amerika. Bobot kacamata pintar ini ringan hanya dengan 40 gram dengan masa pakai baterai hingga 14 jam dan fitur AI canggih seperti Vibe Mode dan juga memori naratif. Startup teknologi AI asal Singapura Brilliant Labs resmi memperkenalkan Halo, generasi terbaru kacamata pintar berbasis AI yang mengusung antarmuka percakapan multimodal dan kemampuan memori pribadi canggih. Sistem AI bernama Noah dapat merekam, mempelajari, dan menyaring informasi sensorik pengguna dari penglihatan dan audio untuk membentuk agen pribadi yang kontekstual dan private. Halo diklaim sebagai kacamata AI paling tipis di dunia dengan berat hanya 40 gram dan daya tahan baterai hingga 14 jam penggunaan normal, menjadikannya ideal untuk pemakaian seharian. Dilengkapi layar micro LED 0,2 inch, speaker bone conduction, kamera optik rendah daya, dan prosesor AI Aleph B1 ber-NPU yang mendukung pemrosesan pada perangkat. Fitur Vibe Mode memungkinkan pengguna menciptakan aplikasi khusus hanya dengan perintah suara tanpa perlu kode. Sementara itu, sistem memori agentic naratif memungkinkan Noah mengingat kembali pengalaman visual dan percakapan masa lalu, seperti nama orang yang ditemui, sifat dialog, dan konteks lainnya. Halo dibanderol dengan harga $299 Amerika atau sekitar 5 juta rupiah dan prapesanan resmi telah dibuka dengan pengiriman dijadwalkan mulai akhir November 2025. Berbagai sumber ADX Channel. Pemirsa, Xiaomi meluncurkan electric scooter 5 Plus dengan fitur seperti ban 12 inci, kemudian juga motor 900 watt dan jarak tempuh hingga 60 km yang menjadikannya solusi mobilitas urban, nyaman dan juga stabil. Di mana perangkat ini dilengkapi dengan suspensi ganda, sistem TCS, kemudian juga rem ganda dan konektivitas cerdas untuk pengalaman berkendara yang aman dan modern. Xiaomi secara resmi meluncurkan electric scooter 5 Plus di Filipina pada 1 Agustus 2025 dengan peluncuran global segera menyusul setelah mendapatkan sertifikasi resmi di Uni Emirat Arab dan Jerman. Model ini merupakan anggota baru dalam seri 5 yang diposisikan antara lain varian Pro dan Max membawa slogan Bigger Size, More Stable Ride. Skuter 5 Plus memiliki ban tubeless 12 inci, dek lebih luas, dan handler lebih tinggi dibandingkan model sebelumnya. Menjadikannya lebih nyaman untuk perjalanan panjang untuk pengendara bertubuh besar, rangka dari baja karbon kokoh mendukung beban hingga 120 kg, serta desain foldable yang praktis untuk mobilitas sehari-hari. Ditenagai motor 900 watt, skuter ini mampu menangani tanjakan hingga 20% dan menawarkan kecepatan maksimum 25 km per jam dengan 3 mode berkendara via Xiaomi Home App. Dengan baterai 477 Wh dan efisiensi tinggi, jarak tempuh mencapai 60 km per pengisian daya, cocok untuk mobilitas perkantoran jarak menengah. Untuk kenyamanan dan keamanan, skuter ini dilengkapi suspensi depan double spring, sistem kontrol traksi, dan sistem pengereman ganda. Fitur tambahan seperti lampu pintar otomatis, konektivitas aplikasi, dan desain slim praktis memperkuat nilai fungsional sebagai skuter listrik urban modern. Di Filipina, Xiaomi Electric Scooter 5 Plus dijual dengan harga 30.999 peso Filipina atau sekitar 8,7 juta rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Aya Neo merilis Conquer Pocket Fit sebagai handheld gaming Android terjangkau dengan spesifikasi flagship seperti Snapdragon G3X Gen 3, layar 144 Hz dan juga baterai yang besar. Meski harganya belum diumumkan, perangkat ini diprediksi akan menjadi pesaing kuat di kelas entry level premium. Aya Neo baru saja meluncurkan sub-brand baru bernama Conquer. Conquer Pocket Fit menjadi perangkat pertama mereka yang menyasar segmen gaming handheld Android berjangkauan luas. Perangkat ini menghadirkan performa flagship dengan Snapdragon G3X dan 3 chipset yang sama dalam model Ayana Pocket S2, namun dengan harga yang diklaim lebih kompetitif. Pocket Fit dibekali layar 6 inci LCD Full HD 144Hz, RAM LPDDR5X, UFS 4.0 storage, baterai besar 8000 mAh dengan fast charging PD, serta pendingin aktif terintegrasi hardware yang biasanya hadir di perangkat lebih mahal. Desain Pocket Fit ergonomis mudah digenggam untuk sesi bermain panjang. Perangkat ini dilengkapi joystick dan trigger Hall effect, dual mode trigger, speaker stereo, port headphone, micro SD slot, dan tombol pintas emulasi untuk memperluas akses game retro atau cloud streaming. Meski mengusung spesifikasi tinggi, harga resmi belum diumumkan. Namun pasar memperkirakan di kisaran harga sekitar $250 hingga $300 Amerika. Lebih rendah dari Pocket S2,
Kesuksesan Pocket Fit sangat bertergantung pada pricing dan kompetitif agar benar-benar mendobrak barrier harga di segmen gaming handheld Android. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Octopath Traveler akan diluncurkan pada 4 Desember 2025 untuk konsol dan juga PC. Menampilkan fitur baru seperti karakter custom, town, building, serta pertarungan hingga 8 karakter dalam visual HD 2D yang khas. Game ini dijual mulai $49,99 Amerika dengan beberapa edisi khusus. Perusahaan pengembang game Square Enix resmi mengumumkan Octopath Traveler Zero, prequel seri JRPG terkenal, akan dirilis pada 4 Desember 2025 untuk platform Nintendo Switch, PlayStation 4 dan 5, Xbox Series XS, dan PC via Steam, serta Microsoft Store. Pre-order fisik sudah dibuka, termasuk edisi standar, Digital Deluxe, dan Collector's Edition Premium. Game ini menampilkan fitur baru seperti character creation lengkap pilih wajah, suara hingga makanan favorit, serta sistem town building di mana pemain membangun kembali kampung halaman mereka setelah kehancuran. Pertarungan sekarang mendukung hingga 8 karakter sekaligus dalam formasi depan dan belakang, memperkuat kedalaman strategi dalam mekanisme break and boost khas seri. Walau memperkenalkan banyak elemen baru, game ini tetap mengusung gaya visual HD 2D iconic dan sistem patch actions yang memungkinkan interaksi unik antar karakter. Menjaga identitas seri tetap kuat, dengan lebih dari 30 karakter bisa direkrut untuk membentuk tim 8 orang. Game ini menjanjikan pengalaman JRPG strategis yang lebih imersif dan masif. Edisi standar Octopath Traveler Zero dibanderol $49,99 Amerika, sementara Digital Deluxe harga $59,99 Amerika. Termasuk konten travel, provisions, dan artbook digital. Edisi kolektor eksklusif tersedia seharga $229,99 Amerika. Game juga tidak tersedia dalam bahasa Spanyol dan versi Switch 2 dikirim dalam format game keycard yang mengharuskan pengguna mengunduh sebagian besar konten via internet. Berbagai sumber ada exchange. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyambangi SDN 2 Cideng Pagi, Jakarta, di mana peninjauan tersebut dalam rangka kick-off pelaksanaan program cek kesehatan gratis di sekolah. Adapun peluncuran CKG sekolah ini berlangsung, pemirsa, serentak di 12 lokasi sekolah, madrasah, pesantren yang tersebar di berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Sidoarjo, dan Tangerang. Dalam program CKG di sekolah terdapat 13 kategori kesehatan yang dapat diperiksa, seperti cek kesehatan mata, kemudian mulut, mental, gizi, tekanan darah, telinga, dan status imunisasi serta kebugaran fisik. Nantinya hasil cek kesehatan gratis di sekolah akan langsung tercatat di aplikasi Satu Sehat dan ditindaklanjuti oleh Puskesmas. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dimaksudkan sebagai usaha dari Bapak Presiden bekerjasama dengan berbagai pihak, Bapak Menteri Kesehatan sebagai leading utamanya dan kami Menteri Pendidikan Dasar Menengah sebagai mitranya berusaha untuk bagaimana membangun kebiasaan hidup yang sehat dan juga budaya hidup yang sehat di kalangan anak-anak, karena dengan pemeriksaan kesehatan ini dapat diketahui sejak dini masalah-masalah kesehatan yang